warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Putri balik lagi di Rujuk Podcast pastinya. Nah, kawan Rujuk, spesial di episode kali ini Dinda datengin orang-orang yang juga bukan kaleng-kaleng nih. Waduh, sedap kan? Dimana orang-orang tersebut menjadi salah satu yang berkontribusi juga dengan launchingnya podcast Rujuk ini. Kira-kira ada siapa? Penasaran kan? So, jangan kemana-mana buat semua kawan Rujuk. Tetap standby di Rujuk Podcast. Sekarang di depan Dinda sudah ada dua tamu spesial Dinda hari ini. Ada Bapak Syaifuddin dari perwakilan DPRD Kota Bekasi, betul Pak? Siap. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Pakai masker sehat kan tapi Pak ya? Sehat. Ini jaga-jaga. Tetap ya protokol ya Pak ya. Dan juga ada Bapak Muklis dari perwakilan Pemkot Kota Bekasi, betul? Betul. Ini anaknya saya panggilnya Bapak, Mas atau Abang nih? Bebas. Kalau Bapak Syaifuddin Bapak kali, kalau Mas Muklis ya? Boleh. Oke, untuk yang pertanyaan pertama mungkin Dinda bakal beralih ke Bapak Syaifuddin dulu nih, Mas Muklis. Jangan ngambek ya? Enggak ya? Oke, jadi untuk yang pertama ini kan kalau bicara soal daerah nih Pak, apalagi kalau lagi sekarang nih kita harus to the point aja nih. Sebelumnya mungkin dari Bapak Syaifuddin sendiri, dari perkembangan Kota Bekasi sampai saat ini, mungkin dari semenjak awal Bapak menjabat sebagai perwakilan Sekretaris Komisi 2 DPRD, itu gimana Pak perkembangan Kota Bekasi itu sendiri? Ya, alhamdulillah untuk perkembangan Kota Bekasi, khususnya pembangunan di Kota Bekasi, alhamdulillah untuk pelaksanaan program-program kegiatan sesuai dengan APBD tahun 2019 yang lalu ya. Kemudian kebetulan kita dilantik itu bulan Agustus tahun 2019, artinya 1 tahun yang lalu lah kira-kira begitu. Pada pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik untuk Kota Bekasi, khususnya kita juga sudah menetapkan APBD Kota Bekasi untuk pembangunan Kota Bekasi selama 1 tahun, khususnya tahun 2020, pada waktu itu di November 2019. Intinya APBD Kota Bekasi acuannya itu karena menyesuaikan RPJMD Kota Bekasi, itu ada kenaikan untuk APBD-nya. Yang tadinya tahun 2019 itu sebesar kurang lebih 5,6 triliun, itu pada tahun 2020 itu kurang lebih naik menjadi 6,4 triliun. Itu APBD Kota Bekasi secara keseluruhan yang telah ditetapkan tahun 2020. Tapi memang ketika pelaksanaan masuk di pelaksanaannya di tahun 2020 itu ada pandemi yang tidak bisa kita hindari, dan itu tidak disangka-sangka, pandemi COVID-19 seperti yang kita ketahui saat ini. Dan tentu efek dari pandemi COVID-19 itu telah mengurangi secara ekonomi, mengurangi PAD Kota Bekasi yang tadinya ditargetkan oleh Pak Wali Kota atau pemerintah Kota Bekasi itu PAD Kota Bekasi tahun 2020 dalam APBD tahun 2020 itu PAD-nya 3 triliun, itu kemungkinan besar di tahun 2020 itu tidak tercapai gitu kan PAD-nya, karena memang dari sisi ekonomi ini sangat terpengaruh. Kondisi pandemi ini sangat terpengaruh. Di sisi lain juga pemerintah Kota Bekasi tentu menyesuaikan penggunaan anggaran tahun 2020 itu mengikuti instruksi Menteri PMK ya, Menteri PMK, yang di situ ada instruksi dari Menteri Keuangan untuk refocusing anggaran. Setiap pemerintah kota ataupun kabupaten itu diminta untuk merefocusing anggaran tahun 2020. Artinya di situ banyak anggaran yang harus di refocusing, dialihkan untuk
penggunaannya khusus untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Ini imbasnya memang cukup banyak, khususnya di anggaran-anggaran yang berhubungan dengan infrastruktur. Itu sangat berpengaruh sekali, karena hampir semua OPD pengguna anggaran di bidang infrastruktur itu mendapatkan refocusing atau realokasi anggaran yang cukup besar. Bahkan kalau mengikuti instruksi Menteri Keuangan itu hingga 50% anggarannya dipindahkan untuk penanggulangan COVID-19. Oh, luar biasa ya, Pak. Nggak, maksudnya nggak sedikit itu loh, 50%. Iya, cukup besar. Betul sekali. Nah, berarti ngaruh dong sama pembangunan yang sedang terjadi di Kota Bekasi ini? Iya, sangat berpengaruh. Artinya banyak program-program khususnya pembangunan infrastruktur yang telah dianggarkan DPRD Kota Bekasi bersama dengan Pemkot Kota Bekasi dan telah diputuskan dalam pada APBD Kota Bekasi tahun 2020 itu banyak yang tidak bisa dilaksanakan. Artinya itu di-set ulang atau mungkin nanti dijadwalkan ulang pelaksanaannya pada APBD perubahan, kemungkinan jika kondisinya sudah membaik, khususnya kondisi PAD Kota Bekasi. Oh gitu, berarti tapi belum ada kepastian ya Pak, kira-kira kapan untuk perbaikannya? Maksudnya kan ini udah masuk new normal juga nih, mungkin udah ada rencana-rencana ke depannya seperti apa dari pemerintah daerah sendiri? Ya, pada saat ini Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi sudah mengajukan kepada DPRD, khususnya Badan Anggaran, yaitu KUA atau Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan PPS Perubahan, plafon prioritas anggaran sementaranya. Itu yang perubahan ya untuk tahun 2020. Artinya di sini perlu penghitungan ulang anggaran Kota Bekasi tahun 2020 untuk pelaksanaan 4 bulan ke depan ya, 4 bulan 5 bulan ke depan sampai Desember lah kira-kira begitu. Oh gitu, kayak apa istilahnya prediksi lah ya, seperti betul. Itu ya Pak ya. Jadi prediksi berdasarkan kondisi new normal sekarang ini itu PAD-nya memang alhamdulillah sudah mulai naik lagi ketika permulaan COVID-19 Maret, April, Mei, Juni itu cukup berat karena memang kita melaksanakan PSBB betul-betul itu sektor-sektor ekonomi sangat terganggu. Artinya PAD, sehingga PAD itu berkurang di Kota Bekasi. Bahkan cukup signifikan, hampir 1 triliun itu PAD-nya berkurang. Sehingga tadi sektor-sektor pembangunan yang yang bersifat infrastruktur itu banyak yang dialihkan. Termasuk juga anggaran yang telah ditentukan itu sebagian untuk refocusing atau untuk penanggulangan, dialihkan untuk penanggulangan COVID-19, juga karena PAD-nya juga berkurang gitu ya, sehingga pada bulan ini khususnya di Agustus September ini kan pemerintah kota mengajukan draft berupa UAPPS perubahan untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD yang nantinya itu direncanakan untuk sebagai dasar penyusunan APBD perubahan. Nah, APBD perubahan tahun 2020 begitu. Insya Allah kemarin alhamdulillah sudah dilakukan kesepakatan antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Bekasi dan sudah diparipurnakan. Alhamdulillah. Di situ memang cukup kita masih kepada fokus utama, yaitu penanggulangan dampak-dampak COVID-19, penanggulangan dari sisi kesehatan, kemudian juga bagaimana mengupgrade kembali pertumbuhan ekonomi akibat dampak COVID-19. Nah, di sana ada bagaimana nanti ada mungkin percepatan ataupun mungkin subsidi buat UMKM-nya. Kemudian telah dianggarkan juga, dibentuk juga di
sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 itu, pemerintah kota kan sudah membentuk RW siaga. RW siaga. Nah, di situ alhamdulillah kemarin pembahasan DPRD Kota Bekasi dengan pemerintah Kota Bekasi telah dicapai kesepakatan. Termasuk di dalamnya adalah kita alokasikan anggaran untuk RW siaga. Kurang lebih 3 triliun untuk 3 bulan ke depan. 3 miliar. 3 miliar. Itu nanti untuk per RT RW itu per RW siaga itu dapat ya kurang lebih anggaran untuk operasional penanggulangan COVID-19 di tiap-tiap RW. Sekota Bekasi itu, Pak? Sekota Bekasi. Berarti hanya Bekasi Kota atau sampai kabupaten? Hanya Bekasi Kota, hanya karena anggarannya Kota Bekasi. Oh iya betul. Terus langkah konkret apa sih Pak? Kan tadi Bapak bilang katanya terpaksa nih harus mangkas dari biaya infrastruktur kan, dialihin ke masalah pandemi COVID. Nah, langkah apanya udah dilakuin sama pemerintah daerah nih untuk menanggulangi si COVID ini selama di Bekasi, karena apalagi sekarang naik lagi nih grafiknya si COVID ini gitu. Iya. Kita perlu apresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kota Bekasi berdasarkan pengawasan kita sebagai anggota DPRD, ikut mengawasi juga pelaksanaan baik itu dari sisi penganggarannya, baik itu dari sisi operasional di lapangannya. Tapi memang perlu peningkatan-peningkatan. Misalnya bagaimana sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan ini perlu lebih dimasifkan lagi gitu ya, perlu lebih dimasifkan lagi, apalagi sekarang kondisinya dengan tanda kutip kebiasaan baru ya, adaptasi kebiasaan baru atau new normal itu pemerintah pemasaran Kota Bekasi itu menganggapnya jangan sampai menganggap ya ini normal lagi begitu ya. Karena apa? Kondisi sekarang ini justru angka penyebarannya semakin tinggi. Ya, itu yang kita akibatnya apa? Memang nanti akan banyak memang tracing yang cukup masif juga punya imbasnya banyak yang terdeteksi. Ya. Ada yang banyak yang terdeteksi. Kenapa banyak terdeteksi? Karena juga penyebarannya terus berlangsung gitu kan. Nah, ini juga menjadi PR bersama, bukan hanya pemerintah kota, DPRD, tapi juga masyarakat untuk lebih menjaga bagaimana pelaksanaan protokol COVID-19 ini. Gitu. Di RW siaga itu sudah dibentuk, alhamdulillah. Nanti didukung oleh pemerintah kota juga memberi anggaran itu. Nanti juga monitoring, perlu ada monitoring. RW siaga ini perlu bersama-sama dengan pemerintah kota melalui kelurahan, kecamatan itu bisa monitoring langsung ke lingkungan masing-masing gitu ya. Nah, sehingga siapa masyarakat yang belum melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan pakai masker utamanya misalnya, masih jaga jarak dan seterusnya, cuci tangan, nah ini bisa langsung diingatkan. Kalau protokol ini, kalau monitoringnya ini lebih intens, insya Allah masyarakat juga menjadi terbiasa untuk disiplin itu yang diperlukan. Betul. Berarti efektivitasnya kira-kira menurut Bapak sendiri kurang lebih berapa persen nih dari target yang harus dicapai dengan kegiatan tersebut? Ya, prediksi efektivitasnya dari Bapak nih. Iya, kalau efektivitas di sini memang tergantung kepada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemahaman dan kepedulian menjaga protokol kesehatan itu sendiri. Ini harapannya dengan sosialisasi yang masif, kemudian ada rambu-rambu ataupun banyak pemberitahuan gitu ya, sering diingatkan dan seterusnya, masyarakat menjadi lebih tertib dan disiplin, maka harapannya pada kuartal ke-3 ini harapannya bisa berkurang, bisa menurun lagi lah grafiknya. Ini indikasinya cukup jelas
yaitu seberapa persen kapasitas rumah sakit rujukan yang telah ditentukan oleh Pak Wali Kota ini terpenuhi. Kalau semakin persentase semakin tinggi, berarti kan penyebaran COVID-19 ini semakin masif gitu ya. Harapannya itu bisa turun lagi. Tempoh hari kita sudah bisa pada akhir Juli atau awal Agustus kemarin sebenarnya Kota Bekasi cukup bagus dengan indikasi rate penurunannya itu di bawah 1. Sehingga harapannya kita bisa menuju ke sana kembali. Sehingga waktu itu rumah sakit hanya keisi itu misalnya 30% dari kapasitas maksimalnya. Ini kalau kita paling tidak targetnya ke sana dulu, mungkin bertahap ya. Bulan ini, bulan berikutnya turun lagi begitu ya. Ini harapan sehingga untuk penyebaran COVID ini lambat laun bisa kita antisipasi, kita cegah gitu ya. Sambil menunggu memang berharap vaksinnya bisa ditemukan. Betul. Jadi semoga mudah-mudahan bisa jadi kota pembukaan new normal yang pertama kembali ya Pak. Insya Allah, mudah-mudahan itu harapan kita semuanya itu. Iya, amin insya Allah. Nah kalau dari tadi kita udah ngomongin yang berat-berat nih sama Bapak Syaifuddin, sekarang saya pindah dulu ya Pak nih ke Bapak Muklis yang mungkin lebih rileks lagi karena bicaranya di sini kan nggak cuma masalah permasalahan di Kota Bekasi nih, tapi juga kita pengen tahu nih selama Kota Bekasi ini ada kan pasti ada yang namanya berita, ada juga informasi dari pemerintah kota. Nah itu kan ada juga yang namanya media gitu. Nah Bapak Muklis ini kalau nggak salah sebagai humas ya, bisa dibilang seperti itu. Lebih tepatnya apa sih Pak? Kasubag Publikasi Eksternal. Oke, publikasi eksternal berarti lebih banyak komunikasi dengan hubungan di luar dengan media, dengan masyarakat. Oke, siap. Dengan instansi terkait, perangkat daerah, ya seperti itu. Biasanya topik yang paling sering dibahas atau dipertanyakan sama tim media apa aja sih Pak? Hampir semua topik ya. Jadi kita harus update berita juga setiap hari. Dan juga kita melihat gitu mana yang kira-kira perlu diklarifikasi. Kita akan mengklarifikasi baik itu di perangkat daerah maupun di swasta ataupun yang berkembang di masyarakat dan sosial media. Oke, isu-isu yang lagi ramai misalkan di Kota Bekasi apa? Ya, hanya sebagai penyambung dari pemerintah kota aja berarti? Ya, sebagai corongnya informasi pemerintah Kota Bekasi. Iya. Lebih tepatnya seperti itu. Berarti misalkan ada keluhan nih yang nyampe ke saya, terus kebetulan saya ketemu sama Bapak Muklis, bisa dong saya sampein gitu? Oh bisa. Tapi beneran disampaikan nggak? Terkait program-program. Oh program, lebih ke program berarti ya. Kalau misalkan keluhan dari masyarakat itu sendiri sering dengar dari Bapak Muklis, mungkin dari masyarakat atau bahkan dari media itu sendiri? Kalau keluhan itu kita ada call centernya ya. Oh gitu. Oh beda lagi berarti pembagiannya ya? Ada, di situ ada petugas yang memang di sosial media dan call center. Oke, siap. Kan, nah itu menarik tuh Pak, masalah call center sosial media kan. Iya maksudnya kan biasanya masyarakat ada yang komen-komen tuh usil, berarti kan Bapak Muklis nggak ke situ penanganannya kan? Ya betul. Lalu itu ada yang khusus lagi. Cuman misalkan ada yang kenal, kayak saya sekarang seumpama ketemu sama Bapak Muklis, ada keluhan dari masyarakat terkait program-program Kota Bekasi yang dilakukan oleh Pemkot, berarti akan ada klarifikasi langsung kan dari Bapak Muklis atau Bapak harus menyampaikan dulu kepada atasannya? Ya baik, setiap informasi yang kita terima kita sangat mengapresiasi karena itu merupakan bahan buat kita. Benar. Nanti selanjutnya kita koordinasikan dengan pimpinan dan juga mungkin ada rapat internal dulu dan juga nanti akan dikeluarkan rilis beritanya. Oke, untuk step by stepnya kurang lebih gambarannya kayak gimana tuh Pak? Misalkan dari awal ada yang kalau dari media kayak gimana pertamanya persyaratannya untuk bisa mengajukan pertanyaan kah atau seputar ngebahas isu-isu yang paling berat kah di pemerintah kota seperti itu? Step by stepnya harus ngadep siapa-siapa aja dulu nih. Mungkin rekan media lebih tahu ya. Rekan media tahu, saya belum tahu. Boleh dikasih bocorannya dikit aja mungkin biar rekan media, nanti takutnya ada rekan media baru ya kan yang nggak tahu step by stepnya, jadi kayaknya malah berstatement miring nih tentang Pemkot Bekasi, misalkan tentang
kok agak ribet ya atau gimana ya, atau kok ngobrol sama ini nggak bisa ya, kan gitu. Jadi edukasi juga buat teman-teman media yang mungkin masih baru kayak gitu. Oh ya, jadi kalau untuk saya bisa dihubungi melalui WA saya langsung. Oke. Jadi nanti sekiranya ada yang dipertanyakan, silakan pertanyakan, dan sekiranya ada yang tidak bisa atau belum bisa saya jawab, ya nanti akan kami diskusikan dan mungkin nanti akan kita buat naskah rilisnya. Oh, oke. Itu langsung dikembalikan lagi jawabannya langsung kepada tim media itu sendiri ya berarti? Ya, nanti jawabannya itu bisa melalui rilis kita. Iya. Dan juga nanti ya kita memberikan jawaban nanti bisa secara lisan seperti itu. Oh gitu. Ya. Sejauh ini selama menangani pertanyaan-pertanyaan semua, ya kan humas nih, pertanyaan-pertanyaan dari seluruh pertanyaan yang paling rumit menurut Bapak Muklis tentang apa sih? Yang paling rumit tuh yang bukan kewenangannya humas ya. Oh jelas, itu kan di luar ya. Selama humas menangani maksud saya. Ya saya rasa sih sebuah ya flat ya, menurut saya sih ya insya Allah kita bisa menjawab, bisa didiskusikan lah ya, bisa menjawab, dan juga memang rekan-rekan media juga mungkin bisa dicukupkan dengan informasi saya, tapi kalau misalnya masih kurang ya mungkin nanti akan saya cari informasi yang lebih dalam lagi. Oke, berarti kalau kayak gitu kan antara Bapak Muklis dengan media kan dekat nih. Ya seperti itu. Ada program kerja bareng nggak sih antara Pemkot dengan media itu sendiri? Ya seperti itu. Jadi kita sudah bekerja sama dalam bentuk advertorial. Ya baik media cetak skala nasional, Jabodetabek, Jawa Barat, dan skala Kota Bekasi, dan juga media online. Oke. Jadi nanti tema-temanya ya kita bisa sampaikan materinya seperti apa. Oh berarti yang menentukan temanya itu dari Pemkot itu sendiri, baru disampaikan ke media atau media yang mungkin? Bisa dua-duanya. Oh bisa kemungkinan dua-duanya ya? Paling banyak biasanya? Sama-sama banyak. Lebih dominan mana? Maksudnya lebih dominan Pemkot yang duluan ngasih tema atau anak media duluan nih? Jadi gini, sumber beritanya kan dari kita ya. Iya benar. Dari kita. Jadi sekiranya nanti mana yang lebih prioritas dan lebih urgen untuk disampaikan ke masyarakat melalui media itu. Oh ya berarti tim media yang jemput bola ke Pemkot lah ya. Pemkot yang nyebar tema duluan. Kami juga membuat grup ya, media center. Dan di situ kita setiap hari menugaskan peliput ya yang ada di kepala daerah, wakil maupun sekda untuk meliput kegiatan dan aktivitas beliau. Oh iya. Dan juga ada tim peliput yang memang khusus untuk klarifikasi dan juga untuk sosialisasi peraturan. Oke, berarti medianya sini ada internal, ada eksternal. Medianya ada istilahnya gini. Kalau saya eksternal ya, terus di sana ada dokumentasi dan fasilitasi pertemuan daerah. Oh iya, oke. Jadi di humas seperti itu tugasnya. Dan berita yang dari peliput itu nanti akan kita sampaikan melalui rilis. Itu setiap hari harus ada. Oh, dan setiap hari tuh? Setiap hari ada. Dan itu memang bisa menjadi bahan berita untuk teman-teman media. Biasa ya, ternyata kontribusinya Bapak Muklis ini capek juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tambah berkah capeknya ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya ngelayanin pertanyaan kan nggak pusing juga kan. Ya. Sama saja. Tapi keluarga aman di rumah kan ya? Aman. Aman alhamdulillah. Kira nanya-nanya, Papa nanya-nanya mulu nih. Enggak. Media nih. Aman. Enggak ada komplain dari keluarga masalah kerjaan. Aman. Karena juga kita ini rekan-rekan media nih sudah seperti keluarga sendiri. Oke. Jadi kita ya saling sharing lah. Berarti sering nongkrong bareng ya? Ya, insya Allah. Oke, itu dia kurang lebih untuk tugas dari Bapak Muklis ya. Kan dari Bapak Muklis itu sendiri bicaranya masalah humas di Pemkot Bekasi gitu kan, sebagai perwakilan, mungkin bisa dibilang perwakilan dari
pemerintah kota itu sendiri gitu ya? Ya betul. Jadi kita mensosialisasikan program-program. Iya. Termasuk saat ini masa pandemi ya, kita membuat baliho, spanduk, ayo bermasker. Oh ya, oke. Seperti sekarang yang kita banyak lihat, maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. ya betul. Ini kata-kata dari apa sih Bapak Muklis? Itu dengan persetujuan pimpinan. Oke. Bukan idenya Bapak Muklis? Persetujuan pimpinan. Oh, tetap ya, kerjasama memang harus ada ya, kayak kerja tim kayak gitu. Nah, ini kan dua-duanya nih kepada Bapak Syaifuddin, terus Bapak Muklis juga alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih banyak sebelumnya saya di Rujuk Podcast nih. Mau tahu dong kesan-kesan mungkin dari Bapak Syaifuddin dulu. Ini gimana nih kesan-kesannya diundang di Rujuk Podcast? Ya, luar biasa. Alhamdulillah Rujuk Podcast bisa hadir di Kota Bekasi dengan media yang baru, yaitu podcast, media podcast. Ini memang hal yang baru. Mudah-mudahan ini semakin meningkatkan jalur informasi dari kebijakan-kebijakan ataupun keputusan DPRD, kebijakan pemerintah, dinamika di masyarakat, sehingga bisa terhimpun informasi itu, kemudian terolah, kemudian menjadi informasi yang bermanfaat, sehingga tercapailah tujuan utama dari adanya media, yaitu bagaimana menjembatani komunikasi informasi itu tersampaikan dengan baik kepada baik itu kepada pemerintah, kepada DPRD maupun kepada masyarakat Kota Bekasi. Ini hal yang luar biasa. Semangat terus, dan semoga Rujuk semakin kokoh dan menjadi leader media di Kota Bekasi. Amin, amin, amin. Berarti kan dengan kehadiran Rujuk Podcast nih bisa kurang lebih mengklarifikasi sedikit kekeliruan dari masyarakat sendiri gitu, maksud Bapak Syaifuddin ya? Iya, masyarakat bebas sebenarnya untuk menyampaikan apakah itu masukan, kritikan, aspirasi ataupun harapan-harapannya khususnya kepada pemerintah masyarakat. Demikian pula pemerintah bebas untuk punya tugas untuk mengarahkan, mengguiden bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa dipahami oleh masyarakat, yang itu tentu untuk tujuan bersama, yaitu kemajuan Kota Bekasi. Nah, media di sinilah peran dari yang jembatan inilah peran dari media untuk menyambungkan informasi yang seimbang antara keinginan dari masyarakat dengan kebijakan dari pemerintah. Disitulah peran media bisa mengemas dengan lebih baik lagi, insyaallah. Amin, amin. Terima kasih Bapak Syaifuddin untuk supportnya kepada Rujuk Podcast. Terima kasih, sama-sama. Kalau dari Bapak Muklis gimana nih? Udah diundang ke Rujuk Podcast kan, biar emang apaan sih, apalagi anak kampus kan. Saya kebetulan lagi nanganin anak magang nih. Mungkin ada sebagian yang jurusannya adalah humas, belum tahu nih tugas humas. Sekarang sudah diklarifikasi sedikit sama Bapak Muklis. Pesannya mungkin buat para penonton setia Rujuk Podcast. Untuk para pendengar podcast, diharapkan nanti saling memberikan informasi yang positif. Oke. Seperti itu, saling membangun dan juga saling mensupport. Ya itu aja. Nah, terus juga untuk podcast, kami sangat mendukung karena ini sebagai media untuk memudahkan kami menyampaikan program-program pemerintah, dan juga ini merupakan peningkatan jalinan kerjasama antara pemerintah dengan media. Berarti kapan-kapan boleh lah datang lagi Bapak Muklis ya? Insya Allah. Bapak Muklis atau Bang Pepen yang bakal datang langsung nih? Tergantung pimpinan. Oh iya. Tetap ya, kalau Bapak Muklis coba tergantung pimpinan. Iya. Sama-sama saya jawabannya sama ya. Terus harapannya ke depan untuk Rujuk Podcast ini sendiri, selain bisa mengedepankan berita-berita yang lebih positif, apalagi kira-kira?
Harapannya seluruh personilnya kompak. Amin, 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 amin. Kompak, bisa bekerja sama sebagai suatu tim. Amin. Ya juga kreatif dan inovatif, terus mencari hal-hal yang baru dan juga terus mengembangkan baik pengembangan skill maupun kompetensi dari teman-teman. Siap lah kalau kayak gitu. Tapi saya mau nanya dulu sebenarnya, Bapak Muklis deg-degan gak sih ditanya-tanya kayak gini? Biasa saja. Oh ya. Masa tadi bilang kayak gitu? Emang kenapa? Kan udah biasa ditanya, tapi kok masih ini grogi mungkin grogi. Iya. Atau kan udah biasa kan diliput kamera, ditanya-tanya, kayak gitu. Sensasinya beda, enakan mana liputan sama podcast, Pak? Sama-sama enak. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman Rujuk Podcast nih. Saya juga mau terima kasih buat Bapak Syaifuddin sekali lagi, Bapak Muklis, terima kasih sudah datang ke Rujuk Podcast. Mungkin lain kali kita bisa bicara lebih banyak lagi nih seputar isu yang lebih spesifik. Sekarang kita kan sambil kenalan dulu tentang Rujuk Podcast sama Bapak Syaifuddin selaku perwakilan dari DPRD Kota Bekasi dan juga Bapak Muklis selaku perwakilan dari Pemkot Bekasi. So, buat teman-teman Rujuk Podcast, terima kasih juga sudah menyaksikan Rujuk Podcast. Terima kasih sudah mendengar Rujuk Podcast. Jangan kemana-mana. Jangan lupa kalau udah nonton, klik like, subscribe, dan juga di komen ya yang paling banyak. Jangan sampai ketinggalan untuk informasi-informasi paling update dari kami Rujuk Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.